Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu. Dipersilakan lagu dari keluarga Ibu Kekasih Ibu Dora Parantean. Maaf, mungkin Tante Dora bisa di-unmute dulu. Bisa diulang kembali lagunya. Terima kasih. Handphonenya bisa di-unmute dulu. Mana yang itu pendetanya mana? Kenapa ini? Pergantian memperlihat iman besertaku diberi tiap jam yang aku jatuh di dalam buku kejam. Kameranya enggak ini. Pakai ini, Pak. Nggak bisa. Suka dan derita bergantian memperkuat suka dan derita bergantian
kasih Tante Dora. Ibu Pendeta, dipersilakan kembali. Kita naikkan Mazmur puji-pujian kepada Tuhan Mazmur melalui pujian. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur Alkitab ayat 13. Mazmur 13 ayat Mazmur 1 13. sampai 6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau memuji, menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perlindungan kita dalam ibadah pada malam hari ini melalui kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Roma yang ke-8 ayat 31 yang ke-39. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, senantiasa Engkau melimpahkan kekuatan dan berkat-Mu kepada kami, sehingga itulah menjadi sukacita iman bagi kami untuk terus bertahan dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan ini, karena kami yakin bersama dengan Tuhan, Engkau akan terus memampukan kami anak-anak-Mu menjalani kehidupan ini dengan baik. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan dalam ibadah pada malam hari ini. Dengan membuka hati pikiran kami untuk dituntun oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami percaya kami akan dimampukan untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita. Segenap keluarga dan sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini melalui tema, jika Allah di pihak kita. Orang selalu bilang begini, suka duka, susah senang, penderitaan dan kemenangan itu selalu datang silih berganti. Nah, lalu apa hubungan hal ini dengan bacaan kita hari ini? Dalam perikop bacaan kita hari ini, Rasul Paulus membuat daftar atau situasi-situasi yang secara umum manusia atau kita hadapi tiap saat, penderitaan dan kemenangan, susah dan senang. Seperti apa itu? Situasi pertama adalah situasi yang buruk. Penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Itu di ayat 35 pembacaan kita. Saya perlu jelaskan beberapa hal dalam bagian ini. Perhatikan kata kesesakan. Anda tahu artinya? Bahasa teman-teman kami orang Betawi kejepit. Mungkin ada orang Betawi di sini, artinya maju kena, mundur kena. Tapi ini bukan berarti gerakan maju mundur ya. Kayak orang tari poco-poco, bukan. Tapi situasi di mana kita tidak bisa buat apa-apa. Mau maju kena, mau mundur kena. Perhatikan juga kata pedang, apa artinya? Pedang menggambarkan situasi perang. Sebab senjata yang digunakan oleh prajurit atau tentara pada masa itu adalah pedang. Seandainya ditulis pada masa sekarang tentu bukan pedang, tetapi semua situasi ini memposisikan kita seperti domba-domba sembelihan. Posisi kita adalah siap mengalami bencana. Siap seperti domba yang menunggu saja disembelih. Kedua, Paulus menuliskan ada sejumlah kuasa, yaitu maut, kuasa hidup, kuasa-kuasa malaikat, kuasa-kuasa pemerintah yang sekarang dan yang datang. Kuasa yang ada di atas dan di bawah atau kuasa makhluk lain. Lalu, setelah Paulus menyebutkan daftar-daftar tersebut, apa yang Paulus katakan? Paulus bilang, semua itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa artinya ini Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga yang kekasih dalam Tuhan? Seburuk apapun situasi hidup yang engkau jalani, yang engkau alami, sedahsyat apapun kuasa yang kita hadapi, kita tidak pernah lepas dari kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat berkesimpulan bahwa ketika kita mengalami situasi paling buruk, lalu mengatakan, Allah tidak mengasihi saya, atau Allah tidak melindungi kami. Salah. Ingat Israel, ketika mereka itu keluar dari Mesir,
Kuasa siapa yang menyertai mereka? Kuasa Tuhan kan? Amin. Lalu, apa setelah keluar dari Mesir, Israel tidak mengalami situasi buruk? Mengalami. Apakah mereka tidak mengalami situasi pahit? Mengalami. Mereka terus dikejar oleh tentara Firaun, mereka kehausan, mereka pernah rindu makan daging, bahkan mereka pernah terancam oleh serangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, apakah itu berarti Allah tidak mengasihi Israel? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah tetap mengasihi mereka. Karena itu firman ini mengajarkan kita bahwa kalau kita berada dalam kesusahan, penderitaan, ingatlah Allah ada di pihakmu. Dan jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Sangat jelas di ayat 31 pembacaan kita. Lalu mungkin ada yang memandang saya dan berkata, Ibu Pendeta, apa bukti bahwa Allah ada di pihak kita? Allah mengasihi kita. Dan apa bukti Allah mengasihi kita? Buktinya dalam bacaan kita malam hari ini. Paulus katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengajarkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 32. Atau dalam bahasa Yohanes 13 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang. Jadi bukti Allah di pihak kita adalah Allah mengasihi kita dan menyerahkan anaknya bagi kita. Jadi kasih Allah kepada kita itu bukan sekedar kesehatan, pekerjaan, jodoh, atau keturunan. Tapi anaknya sendiri. Kasih Allah itu ukurannya bukan yang bersifat materi dan duniawi. Melainkan adalah ia menyerahkan untuk keselamatan kita. Jadi kalau Allah memberikan kita pada Ibu Vero, kepada kedua anak kekasih, Nio dan Onel, bahkan orang tua, saudara-saudara, dan seluruh rumpun keluarga besar yang terkasih. Tetapi ia memberikan apa yang kita minta. Karena ia tahu apa yang kita butuhkan. Maka janganlah kita kesimpulan atau mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab kasih Allah itu telah memuncak pada anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kehadiran Yesus yang menyelamatkan. Manifestasi bukti kehadiran kasih Allah bagi kita dalam sepanjang hidup kita. Jangan berpikir seperti seorang anak yang sakit dan hampir mati. Tapi salah menilai kasih bapaknya atas hidupnya. Ketika anak itu sakit parah karena biaya penyembuhannya mahal, terpaksa sang ayah menjual rumah sayangannya. Yang terpenting baginya anak itu sehat. Setelah anak itu sehat, mereka pindah ke kontrakan. Suatu ketika anak itu sembuh, ia merengek agar dibelikan bakso oleh ayahnya. Ketika ayahnya menolak, anak itu lalu mengatakan bahwa bapaknya tidak sayang kepada dia. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, salahkah anak ini? Kelirukah anak ini memahami kasih ayahnya? Salah, keliru. Karena dengan demikian anaknya itu hanya mengukur kasih sayang ayahnya hanya dengan bakso. Kalau Anda jadi anak ini, apa yang mesti Anda pahami? Bahwa seharusnya sebagai anak yang melihat kasih sayang, rumah hal paling mahal, yang paling berarti, yang paling disayangi, yang ayahnya korbankan untuk menyelamatkan kita, anaknya, agar sembuh dari sakit, memperoleh pengobatan yang tepat dan terbaik, sekalipun harganya itu harus mahal. Kalaupun ayahnya tidak membelikannya bakso, itu bukan berarti ayahnya tidak mengasihinya. Ayahnya tidak memberikan dia bakso karena ayahnya tahu bahwa anak ini baru sembuh dan bakso itu sehat bagi dirinya. Jadi,
Ukuran kasih Allah adalah Yesus Kristus. Karena itu mari kita tidak mengukur kasih Allah secara materi saja. Hal kedua, sebagai bukti bahwa Allah ada di pihak kita adalah digambarkan oleh Paulus seperti pengadilan di ayat 33 sampai 34 pembacaan kita. Paulus menulis, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Apa artinya? Kalau dalam hidup ini tidak seorang pun yang bisa menggugat, yang akan menghukum kita, sebab Allah sudah membenarkan kita melalui kematian Yesus Kristus. Karena itu, prinsip hidup orang percaya adalah tanamkan dalam pikiranmu bahwa saya ini adalah umat Tuhan yang mestinya menjalani hidup ini dengan sikap lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lalu apa artinya lebih dari pemenang? Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kalau itu diucapkan hope nikao, yang intinya kemenangan yang paling tinggi. Setelah menang, kita tidak kalah lagi. Jadi kita lebih dari pemenang. Artinya sekali menang, kita akan terus hidup dalam kemenangan. Namun bukan berarti kita yang menang. Oh tidak. Yang menang adalah Dia. Yang ada dalam diri kita. Yesus Kristus yang menang. Yang menyertai kita sampai kesudahan sama. Dia yang menang, kita pasti mengalami enjoy, bahagia, sukacita. Kalau begitu, apa arti firman Tuhan ini bagi keluarga? Dan kita semua dalam memandang hidup ini, dalam memandang peristiwa-peristiwa duka, dalam menghadapi kuasa-kuasa kehidupan ini, mari kita melihat yang pertama. Jangan mengukur kasih Allah dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ukuran kasih Allah bagi kita adalah Yesus Kristus. Karena itu dalam hidup ini, tidak selalu kita dapat melihat hitam putih. Mengatakan orang yang hidupnya enak, banyak duit dan sejahtera lah yang hidupnya diberkati Tuhan. Salah. Sementara orang yang tidak punya duit atau sakit-sakitan tidak diberkati Tuhan. Lebih salah lagi. Melainkan ketika engkau mengalami situasi buruk, pandanglah pada Yesus yang adalah wujud kasih Allah. Yesus yang siap disalib untuk keselamatan hidup dan supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Yesus yang disalib itu akan bersama dengan kita di situasi yang buruk. Seperti yang 7 hari lalu yang Ibu Vero alami bersama anak-anak, orang tua, saudara-saudara, bahkan sidang jemaat Tuhan. Di situasi pahit seperti itu, Tuhan justru memberikan kita dan keluarga ketekunan, ketabahan, dan kesabaran untuk menghadapi dan terus menjalani hidup ini. Benar, kalau Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita bebas dari masalah. Tidak. Namun Anda akan diberikan kekuatan untuk memikul dan menghadapi masalah itu. Yang kedua, tidak bijak menghakimi diri sendiri, apalagi menghakimi orang lain. Kalau engkau mengalami sakit, penderitaan, kesusahan, atau kematian, tidak ada yang salah. Itulah hidup. Jangan pikir kalau kita mengalami sakit yang berkepanjangan, penderitaan, bahkan kematian, kita menganggap Tuhan tidak memberkati kita. Atau orang itu tidak diberkati Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pandang itu sebagai berkat-Mu. Syukuri itu. Tuhan mau engkau belajar menjalani itu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Masalah pasti ada. Tapi Tuhan lebih pasti ada menyertai dan menopang kita untuk membuat kita kuat. Dan menghadapi itu dalam iman dan pengharapan dan kasih yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan hal yang ketiga,
Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan punya hikmat tersendiri. Kita benar tidak dapat mengerti semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Namun satu hal yang pasti, dan kita yakini itu, bahwa Allah selalu hadir untuk kita. Dan Ia selalu setia bagi kita. Itu yang Allah buat sampai hari ini. Dan dalam hidup selanjutnya, bagi Ibu Vero, bersama kedua anak kekasih, bersama orang tua, saudara-saudara, seluruh rumpun keluarga besar dimanapun berada. Ia setia. Menjadi Tuhan dan penyelamat bagi Ibu Vero bersama anak-anak dan seisi rumah. Dimanapun mereka berada dan melanjutkan hidup ini. Amin. Berturut-turut dipersilakan persembahan pujian dari keluarga Ibu Dina Parantean dan selanjutnya Bapak Yuli. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Dalam rangka kebaktian syukur, kepergian suami, papa, anak, kakak, adik, dan om, almarhum Yeri Santos Mangiri, saya akan menyampaikan pesan untuk kita semua melalui pujian apapun juga menimpamu. Semoga kita keluarga dikuatkan oleh Tuhan, terutama untuk Mama Neo dan adiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita keluarga dikuatkan oleh Tuhan, terutama untuk Mama Neo dan adiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya paling Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelompakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu,
didengarkannya doamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut kami persilahkan kepada Bapak Yuli. Bapak Yuli yang akan memberikan kesaksian berupa lagu. Mohon dapat di-unmute. Baik. Salam. Shalom. Ya, baik, saya akan menyanyikan satu lagu dengan judul Kusadari. Sebelum saya menyanyikan lagu ini, saya berasal dari Kalimantan Timur, Samarinda. Baru 2 minggu di sini. Jadi bersama dengan almarhum ada banyak kenang-kenangan ketika saya masih di Makassar, sering bercanda. Karena itu saya akan menyanyikan satu lagu dengan judul Kusadari. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku, semua tak menentu di dalam hidup ini. Hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang kulalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari jalan yang kulalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku.
Kasih-Nya memberi pertolongan, Kasih-Nya tercurah setiap saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kursumanga, Jome Padang Membela. Lanjut Bu Pendeta. Persembahan kita, nat persembahan dari Amsal 7 ayat 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Pujian betapa hatiku berterima kasih akan mengiringi persembahan kita. Hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kekuatan dan berkat di dalam kehidupan kami. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang selalu ada di pihak kami, anak-anak-Mu, yang sungguh setia dan selalu bersandar pada Tuhan. Mampukanlah kami semua, secara khusus bagi keluarga besar, Mangiri ya Tuhan, di dalam memahami rencana Tuhan yang telah mereka alami beberapa waktu yang lalu. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, panggilan Tuhan kepada salah seorang anak kekasih bagi orang tua kami di sini. Kami percaya Tuhan akan terus menguatkan kami semua, baik orang tua kami di sini, dan secara khusus pula bagi Ibu Vero bersama dengan kedua anak kekasih kami ya Tuhan. Dan saudara-saudara serumpun keluarga besar dimanapun berada saat ini. Kami yakin dan percaya sebagaimana firman Tuhan yang telah datang kepada kami pada malam hari ini. Bahwa Tuhan akan selalu ada di pihak kami anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Tuhan akan melimpahkan penyertaan-Mu yang luar biasa bagi segenap rumpun keluarga. Sehingga menjalani hari kehidupan mereka ke depan tetap akan berjalan dengan baik. Karena Tuhan menyertai dan melindungi. Terima kasih ya Tuhan untuk penguatan yang telah Engkau hadirkan bagi kami semua, secara khusus bagi keluarga. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sebagaimana janji-Mu kepada kami akan sangat diaminkan oleh keluarga besar ini ya Tuhan.
secara khusus bagi Ibu Vero bersama dengan kedua anak kekasih kami. Karena itu Bapa di sorga, meteraikanlah firman Tuhan ini di dalam loh hati keluarga ya Tuhan dan kami semua. Sehingga memandang kehidupan ke depan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pun bersyukur ya Tuhan bahwa 7 hari telah dilewati. Orang tua kami, saudara-saudara kami di sini dan istri dan anak dari almarhum sungguh merasakan kasih setia Tuhan. Sekalipun proses untuk memulihkan hati yang kehilangan terus berlangsung. Namun kami yakin dan percaya dengan terus membuka hati dan pikiran, Roh Kudus Tuhan menyertai keluarga, maka mereka akan dimampukan melewati dan pulih dari keadaan ini ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi Ibu Vero, tetap dikuatkan mendampingi kedua anak kekasih, dan juga di dalam menjalankan tanggung jawab dalam pekerjaan maupun ketika menjadi orang tua tunggal saat ini. Kesehatan dan kekuatan iman yang melimpah akan bersamanya, sehingga tetap percaya bahwa Tuhan akan menopang dan menguatkannya. Kedua anak kekasih kami, Neo dan Onelia, Tuhan, limpahkan juga kekuatan iman dan kesehatan kepada mereka berdua. Dalam studi, dalam masa remaja, dalam masa anak-anak, dan segala aktivitas kedua anak kekasih kami. Tuhan topang dan sertai. Mereka akan percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa akan terus melindungi dan menyertai mereka. Kehilangan dirasakan saat ini. Namun kami yakin ketika berkat dan kasih Tuhan melimpah kepada kedua anak kami, mereka pasti ditegarkan oleh Tuhan melalui hari-hari depan mereka yang baik ke depan. Dan bagi orang tua kami secara khusus Bapak JB Mangiri ya Tuhan, kami berdoa bagi Opa. Kuatkan Opa ya Tuhan, sekalipun merasakan kehilangan ini. Namun kami yakin dan percaya iman yang terpelihara bagi Opa akan mampukannya menerima dan mengikhlaskan segala rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan terus menjalani hari-hari tuanya dengan semangat dan dalam kekuatan Tuhan. Berkati orang tua kekasih kami ya Tuhan. Bahkan seluruh saudara-saudara baik yang ada di sini maupun keluarga yang ada dimanapun yang juga telah mengikuti ibadah daring pada malam hari ini. Kami percaya kasih dan berkat Tuhan akan melimpah bagi seluruh keluarga. Sehingga penyertaan dan penghiburan yang kuat dari Tuhan akan melindungi dan menyertai semua keluarga ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Macini Raya, bahkan sahabat Andetolan dari almarhum, kami yakin Tuhan juga akan memberkati kami semua. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung karena situasi dan kondisi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Pandemi COVID-19. Namun kami percaya apa yang kami alami saat ini tidak akan pernah memisahkan kasih di antara kami. Terlebih kasih Tuhan yang luar biasa, baik dan indah kepada kami semua. Kami terus berdoa pula untuk bangsa dan negara kami. Bahkan situasi yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memeliharakan kami dapat menghadapi situasi ini dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami agar Tuhan memberi hikmat untuk mengatur semuanya. Dan kami juga boleh mengikuti semuanya dengan baik demi kebaikan kami bersama. Demikian juga Bapa di sorga, pelayanan-pelayanan gereja yang mungkin lebih banyak dilakukan secara virtual saat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Biarlah pelayanan ini akan terus menguatkan iman seluruh jemaatmu dimanapun berada. Dan kami terus saling menopang dalam doa satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dalam ibadah. Syukur pasca pemakaman almarhum yang kami kasihi Bapak ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, bahkan jikalau ke depan ada rencana-rencana keluarga,
kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan menolong keluarga untuk rencana yang ke depan. Biarlah Tuhan buka jalan dan melancarkan. Biarlah terjadi semuanya dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Sehingga boleh Tuhan wujudkan bagi keluarga kekasih kami di tempat ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh rangkaian pelayanan kami pada malam hari ini dan acara-acara selanjutnya setelah ibadah ini. Bahkan persembahan syukur yang sudah kami persembahkan, berkenanlah Tuhan atasnya menjadi sebuah berkat yang terindah dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat dan juga bagi keluarga yang telah menyerahkan dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sampaikan ungkapan syukur dan syafaat kami ini kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 370 bait pertama dan kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Persilakan keluarga untuk berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga aku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Segenap keluarga dan sidang jemaat Tuhan, dalam dekapan kasih dan penyertaan Tuhan, mari kita terus melangkah dengan kuat dan bersyukur karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani 131 bait yang pertama. Pimpin aku Tuhan kuat. Aku Tuhan kuat dalam gunung dunia, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga
Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada host untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta, para jemaat yang terkasih, Bapak Ibu, Om Tante, keluarga, kakak adik semuanya. Tiba kita di penghujung acara, ada beberapa ucapan terima kasih dan juga beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh kita. Pertama, kalau boleh saya share di sini, ini ada yang itu ungkapan hati keluarga dari Veronica. Kemudian disusul dari sambal paprika. Dan ungkapan hati keluarga dari Ibu Rahel Mangiri. Dan kemudian yang terakhir adalah ungkapan hati dari salah satu rekan dinas almarhum Paul Yeris Mangiri. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Veronica unmute audionya, dan kemudian untuk yang lain tetap di mute. Ganti. Nah. Mananya? Storing. Selamat malam semuanya. Kedengaran ya? Oh gitu. Jadi selamat malam semuanya. Tidak terasa hari ini adalah hari ke-7 kepulangan almarhum suami saya ke rumah Bapa di surga. Jujur rasanya baru kemarin kami ngobrol, tertawa, bertengkar, saling ejek. Tapi ternyata sekarang dia sudah tidak ada lagi bersama-sama dan kita di sini. Saya sangat bersyukur ibadah ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Sekalipun kita terpisah tempat, tapi ada begitu banyak saudara seiman, keluarga, teman yang hadir dan memberikan dukungan dalam ibadah ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga besar Mangiri, keluarga besar Parantean, keluarga besar Dasa, keluarga besar Lepong, rekan-rekan WSP Angkatan 2000, rekan-rekan Sespima Angkatan 57, teman-teman Dikjur, keluarga besar Polda Sulsel, keluarga besar Polda Sulbar, keluarga besar BNN Sulsel, Gembala dan Jemaat Gereja GPDI Karmel, Gembala dan Jemaat Gereja Toraja Macini Raya, juga segenap kerabat, keluarga, tetangga, teman, dan masih banyak lagi yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih untuk setiap perhatian, support, dukungan doa, dan puasa, bahkan dana yang tak henti-hentinya mengalir bagi kami. Sungguh kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi saya dan anak-anak, karena ada ratusan orang yang berpuasa bagi kami sekeluarga. Baik itu teman-teman dari gereja di Manokwari, di Waingapu, Kupang, Lombok, Sumbawa, Bali, Mamuju, Makassar, Manado, Balikpapan, Semarang, Jakarta, bahkan sampai Medan. Begitu banyak orang yang berdoa bagi kami.
siapakah kami, ini cuma debu, tapi kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur begitu banyak orang yang mengasihi kami, yang berdoa bagi kami. Kami tidak bisa membalas, tapi kami sangat yakin Tuhan yang Maha Melihat akan membalas segala perhatian dan doa yang dinaikkan bagi almarhum, juga bagi kami yang ditinggalkan. Mewakili almarhum, saya juga ingin meminta maaf sekiranya semasa hidup almarhum pernah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati Bapak atau Ibu sekalian. Saya mohon untuk dimaafkan dan dilupakan. Kepergian almarhum begitu tiba-tiba. Saya masih ingat pagi jam 9 saya masih ngobrol sama dia. Dia cuma bilang dadanya sakit. Jadi saya bilang, saya buatkan dulu bubur, kita makan baru pergi. Begitu saya balik ke kamar untuk suapi, ternyata dia sudah lemas. Untuk buka mulut, untuk angkat tangannya dia sudah nggak bisa lagi. Jadi saya sama Nio langsung bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter sempat CPR 2 kali, tapi sudah tidak tertolong lagi dan dokter nyatakan dia meninggal karena gagal jantung. Jujur saya nggak pernah nyangka ya penyakit ini yang akan memisahkan kami. Beberapa tahun yang lalu memang dia pernah kontrol penyakit jantung. Waktu itu dokter cuma bilang dia hanya cukup dengan banyak olahraga, tapi nggak boleh terlalu berat dan jaga makan. Waktu itu cuma dikasih obat sedikit. Saya tanya apakah perlu operasi atau sebagainya, tapi dokter bilang enggak. Saya juga nggak ngerti jantung apa begitu. Saya anggap sepele karena dokter hanya bilang olahraga saja dengan jaga makan gitu. Nggak pernah sangka bahwa ternyata penyakit inilah yang akhirnya memisahkan kami. Sekalipun ini semua terasa begitu tiba-tiba, namun saya percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan almarhum pasti sudah bahagia, karena dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan tetap mempertahankan imannya. Mohon dukungan doa dari semuanya, agar sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa tetap menjadi kekuatan buat kami di saat-saat ini. Terima kasih. Terima kasih Mama Neo. Betul-betul kami merasakan kehilangan yang begitu mendalam dari keluarga. Lanjut kami serahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Samuel Parantean. Bapak udah siap? Sudah bisa unmute dan video? Ya. Sudah? Oke. Oke, silakan. Silakan. Sudah. Ya. Keluargaku semua yang kekasih, khususnya Muhammad Neo, kedua cucu yang kekasih, Bapak Jamie, Neni, Vera, seluruh keluarga besar Arwan, seluruh keluarga besar Mangirik, dan seluruh keluarga besar Parantean. Kita sangat kehilangan Santos yang sangat kita sayangi. Santos adalah anak yang manja ketika masih kecil, tetapi setelah menjadi alat negara, menjadi polisi, terlihat betul keperwiraannya, ketegasannya. Namun di dalam keluarga, Santos adalah
sosok yang sangat disayangi. Oleh karena dia sangat kekeluargaan, komunikasinya dengan keluarga sangat erat, lewat canda, lewat gurau, lewat bantu-membantu dengan sepupunya, itu yang sulit kita lupakan seorang Santos ini. Oleh karena itu kami kaget sekali ketika mendengar berita ini, namun segala keterbatasan membatasi kita untuk berkumpul mengantar ke pemakaman terakhir. Kami seluruh keluarga mengiringi dengan doa perjalanan ini, pemakaman ini, dan dalam monitoring kami sudah dapat berjalan dengan sangat baik. Khusus untuk Mama Neo, ya, Om pesan dampingi kedua anakmu supaya dia bisa menggantikan ayahnya di kemudian hari, dan kepada Ibu Pendeta Albertin, seluruh majelis pemusik PPGT yang sudah membantu kita dalam kebaktian penghiburan ini, kami atas nama keluarga Arwan, keluarga Mangiri, keluarga Parantian mengucapkan ribuan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita sangat kehilangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kekuatan di dalam menjalani kedukaan ini, agar Tuhan sendirinya akan memberikan penghiburan kepada kita. Bapak Jamie, sabar ya kakak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sam. Kemudian kami persilahkan ungkapan hati keluarga selanjutnya dari Ibu Rahel Mangiri yang saya percaya sedang berada di luar negeri. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk sebelumnya meng-unmute dulu videonya dan juga audionya. Maaf Bapak, audionya masih mute. Mohon diaktifkan. Ya. Sudah kelihatan ya. Loh. Hilangkan. Kok terjadi storing ya? Ada. Halo. Yang lain sedang aktif. Jalan HP. Ya. HP-nya dimatiin, Om. Udah mati. Udah jauh-jauh. Bawa jauh lah. Bawa depan. Halo. Ya, silakan Bapak. Udah jelas ya? Clear. Dapat kami persilakan. Oke, clear. Mohon maaf, saya mewakili Ibu Rahel untuk karena kalau beliau ngomong dia selalu nangis. Jadi saya mengambil alih tugas dari beliau. Baik, terima kasih. Shalom, salam damai sejahtera dari tempat yang jauh secara geografi, namun sangat dekat
dalam kehidupan rohani. Ibu Pendeta dan sidang jemaat kekasih Tuhan Yesus yang kami muliakan. Izinkan saya atas nama keluarga besar, sekali lagi atas nama keluarga besar Ruan Parantian Mangiri, khususnya istri dan anak-anak, Nenek Agung, adik-adik tercinta Jenny, Vera, dan Neni, menyampaikan beberapa untayan kata dan ungkapan terima kasih sehubungan dengan wafatnya adik kekasih kami, Jerry Santos Mangiri, pada kesempatan penghiburan yang indah dan penuh hikmat ini. Ketika pada tanggal 1 Juli 2020, seminggu yang lalu, kami menemukan satu berita, tanda kutip, bunyinya mohon doa dan penghiburan atas meninggalnya ponaan kami Santos Mangiri yang diupload oleh Bapak Samuel Parantian. Kami merasa tersentak dan terhenyak. Apakah berita ini betul? Karena satu berita bagaikan petir menyambar di siang hari bolong. Pasalnya, karena baru saja 2 hari ketika itu, kami menikmati bagaimana candaan dan tawa senyum dari adik kekasih Santos mewarnai diskusi keluarga. Masih sangat terngiang-ngiang. Karena Santos di dalam keluarga kami adalah seorang pribadi yang sangat riang, sangat ramah, penuh perhatian. Tadi sudah disampaikan oleh senior kami Bapak Parantian, senang menolong, suka tolong menolong. Sehingga dengan berita itu kami merasa sangat kehilangan yang dalam. Karena Kompol almarhum Santo, kami mengharapkan dan kami sangat mengharapkan bahwa dia akan menjadi bagian dari keluarga yang bisa mengharumkan keluarga. Kami membutuhkan beberapa saat setelah komunikasi intensif dengan keluarga di tanah air, baru kemudian menyadari bahwa ini semua terjadi oleh karena kehendak dari Tuhan, Allah Bapa di surga. Lebih-lebih ketika menyaksikan di berbagai grup WhatsApp, di dalam Facebook, yang menyampaikan dukungan dan doa, kata-kata penghiburan, dukungan materi dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Terutama tadi, khotbah dan renungan yang sungguh-sungguh menguatkan, yang sangat menguatkan, yang telah dibagikan oleh Ibu Pendeta pada kesempatan yang penuh hikmat ini. Oleh karena itu,
Perkenankan saya sekali lagi atas nama keluarga besar Aruan, Parantean, dan Mangiri, khususnya atas nama istri dan anak-anak, ayah tercinta Nenek Agung, dan saudara-saudara kandung dari adik kekasih kami Santos Mangiri, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mengambil bagian sehubungan dengan peristiwa ini. Demikian, dan terima kasih. Shalom. Selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi waktu Kuba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Dubes Alfred Palembangan. Selanjutnya Palembangan. Ya. Selanjutnya ada sebuah video yang dikirimkan oleh salah satu rekan beliau, yaitu Kompol Muhammad Fajri Mustafa, Wakapolres Goa. Beliau ini sama-sama di pendidikan kepolisian di Akpol Semarang. Nama angkatannya yaitu Batalion Wirasatya Pradana Perwira Polri. Video ini mungkin bisa mewakilkan ungkapan hati daripada rekan-rekannya yang pastinya sangat merasakan kehilangan yang begitu besar dari keluarga kita Santos Mangiri. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati keluarga besar almarhum saudara kami Yeri Santos Mangiri, sarjana hukum, magister hukum. Sebagai saudara seangkatan kami, keluarga besar Wirasatya Pradana, alumni Perwira Polri Sumber Sarjana angkatan tahun 2000 yang telah lebih dulu mendahulukan. Izinkan saya secara pribadi atas nama atau mewakili seluruh saudara angkatan kami, alumni WSP 2000, sebanyak 350, merasa sangat kehilangan dan kami sangat sedih dengan kepergian saudara kami, seperjuangan kami, Kompol Yeri Santos Mangiri, yang merupakan saudara kami, seperjuangan kami melalui pendidikan kepolisian di Akademi Kepolisian pada tahun 2000. Tentu kami selaku saudara seangkatan dari almarhum Yeri Santos sangat terpukul dengan kepergian beliau, di mana kami kurang lebih seminggu sebelumnya masih berkomunikasi dalam WhatsApp, di dalam grup khususnya angkatan kami yang sama-sama pengiriman Sulawesi Selatan. Namun tentunya kami atas nama keluarga besar Wirasatya Pradana, tentunya di balik kesedihan ini kami sangat yakin, kita sangat yakin, seluruhnya kita sangat yakin bahwa kita hanya manusia, tentu berencana, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menentukan, dan tentu ada hikmah di balik ini. Sehingga kami atas nama keluarga besar Wirasatya Pradana
dengan duka yang mendalam mendoakan semoga beliau, saudara kami, diberikan tempat yang layak. Karena pada intinya saya secara pribadi sangat mengenal pribadi beliau. Saya kebetulan satu kamar, satu flat dengan saudara saya Yeri Santos. Setiap malam ketika kami, walaupun kami beda keyakinan, beliau melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Kami pun sama, kami saling mengingatkan untuk senantiasa berdoa pada saat kami di pendidikan dahulu. Sehingga pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa saudara kami Yeri Santos adalah seorang Nasrani yang taat dan sangat berbudi mulia sebagai saudara kami, dan kami yakin Tuhan akan menempatkan di tempat sebaik-baik saudara kami menurut keyakinannya. Sehingga pada kesempatan ini pula kami atas nama keluarga besar Wira Satya Pradana di tengah kondisi negara kita atau khususnya di daerah kita masih kita diliputi dengan suasana berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19, kami atas nama keluarga besar Wira Satya Pradana tidak sempat untuk hadir bersama-sama di tengah ini. Pertama, yaitu terkait situasi pandemi COVID-19, juga saat ini kami masih melaksanakan tugas di Polres Goa. Kebetulan kami sebagai Wakapolres Goa yang saat ini masih melaksanakan dinas. Untuk itu, akhir video singkat kami atas nama keluarga besar Wira Satya Pradana, kami menyampaikan bela sungkawa kami yang setinggi-tingginya, dan kami mendoakan semoga keluarga tabah, ikhlas, dan akan diberi kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ujian ini. Dan tentu ketika kita ikhlas, maka semuanya termasuk almarhum akan diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari kami akhiri dengan sekali lagi kami rasa hormat almarhum dengan kepribadian yang tentunya sangat baik, dan ini adalah menjadi kebanggaan keluarga besar saudara kami Yeri Santos Mangiri. Demikian kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, demikian tadi sebuah kata-kata kenangan dari rekan beliau. Dan juga ada seorang rekan beliau lagi yang saya juga kenal, yaitu AKBP Ustim Pangarian, yang bersedia untuk memberikan ucapan kata-kata kenangannya. Silakan, Pak AKBP Ustim. Ya, nyambung. Ada suara, Pak? Nyambung ya? Silakan, Pak. Nyambung, Pak. Ya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati keluarga besar almarhum saudara kekasih kami Yeri Santos Mangiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini sedianya kami siap untuk menyampaikan dan mewakili Batalion Wira Satya Pradana PPSS tahun 2000. Namun teman kami dari Wakagoa sudah menyampaikan, dan kami terima kasih atas kesediaan Saudara Fajri, Kompol Fajri dari Wakagoa.
saya sendiri menyampaikan beberapa isi hati kami sehubungan dengan meninggalnya saudara kekasih yang kami cintai, kami sayangi, kami banggakan. Secara khusus saya mewakili Batalion Wirasatya Pradana yang kedua kali dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan secara khusus Kota Palopo. Keluarga yang sama-sama dikasihi Tuhan, kami menyampaikan isi hati kami ini sungguh sangat sedih karena seperti keluarga dan rekan-rekan kami tadi menyampaikan, seminggu sebelum beliau meninggalkan kita, kami masih sempat bercanda gurau di grup WSP, Sulsel Bar, Sulsel dan Barat. Ini letting-letting yang ada di situ sempat main-main. Bahkan kami seperti biasa saling ngejek dengan kata-kata kasih sayang. Dan beliau pun pernah di BNN Provinsi Sulawesi Selatan pada saat saya kabit berantas di sana, beliau kepala seksi penindakan pengejaran. Dan saya bersama-sama beberapa bulan. Dan di situ semakin erat rasa persaudaraan kami bersama saudara kekasih saya. Sama-sama berjuang mulai dari pendidikan sampai bersama-sama juga di Sulawesi Selatan. Dan sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita yakin percaya bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Yang membahagiakan kami bahwa terlepas dari kepergian saudara kami, beliau meninggalkan kita dalam keadaan yang tenang dan di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami sangat berduka. Kami juga tidak menyangka. Masih sempat kontak seminggu sebelum itu, dan tiba-tiba ada berita seperti yang sudah disampaikan keluarga, teman-teman, dan yang lain mungkin. Bahkan dari Mbak Vero tadi sudah sampaikan juga. Dan mewakili keluarga besar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kembalinya ke pangkuan Bapa di sorga, saudara seperjuangan, saudara kekasih yang kami cintai, kami banggakan. Dengan hormat, saya sebut namanya Kompol Yeri Santos Mangiri, Sarjana Hukum, Master Hukum, yang telah mendahului kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua, melindungi kita semua. Dan saudara kekasih kami Yeri, atau dalam keluarga dipanggil Santos, boleh sudah bersama-sama dengan Bapa di surga pada saat ini. Jadi atas kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat dan keluarga memberikan kesempatan kepada kami
untuk menyampaikan isi hati kami. Dan kiranya apa yang kami sampaikan, keluarga bisa memahami, boleh menerima dengan ikhlas, dan kami pun berharap silaturahmi antara keluarga, Mbak Vero, anak-anak masih terjalin dengan erat kepada keluarga besar Batalion Wira Satya Pradana yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat. Saya kira demikian. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Bapak HBP Ustim, salah satu rekan daripada almarhum Kompol Yeri Santos Mangiri yang sudah memberikan kata-kata terima kasihnya dan kenang-kenangan yang cukup indah kepada keluarga dan juga kepada jemaat semua di sini. Kita sampai ke salah satu penghujung acara, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Yoce Puluan. Dan setelah itu, ada sebuah video yang akan saya putarkan yang dibuat beberapa minggu sebelum Santos meninggalkan kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Pendeta Yoce Puluan untuk memberikan doa penutup. Shalom, selamat malam. Yang saya hormati keluarga besar Mangiri, keluarga besar Aruan, rumpun keluarga Parentean, Ibu Pendeta yang telah melayani ibadah, dan lebih khusus Ibu Vero, Antonio, dan Lionel. Sebagai seorang hamba Tuhan yang mendapatkan kepercayaan menggembalakan keluarga almarhum Bapak Yeri Santos Mangiri, saya dapat memastikan dari perspektif kekristenan, dari sudut pandang iman, almarhum Bapak Yeri Santos Mangiri adalah seorang benar. Almarhum telah meninggal di dalam Tuhan, dan malam ini kita memperingati 7 hari berpulangnya yang sama-sama kita kasihi almarhum Bapak Yeri Santos Mangiri. Acara ini merupakan kenangan kepada almarhum dan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Saya percaya kita semua mendapatkan berkat, terutama melalui ibadah. Dan berkat ini lebih khusus meneguhkan, menguatkan Ibu Vero, anak-anak Antonio dan Lionel untuk melanjutkan kehidupan dan bahkan mungkin harapan almarhum terhadap kedua putranya. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa mengakhiri rangkaian ibadah kita pada malam ini. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang sangat mengasihi almarhum, sehingga dia telah membuat almarhum berhenti dari jerih payahnya untuk menikmati mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan kekal, tanpa air mata, kebahagiaan yang tidak akan ada hentinya. Kami percaya almarhum sedang bersuka cita dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi ayah, saudara-saudara, lebih khusus istri dan anak-anak, ditinggalkan dalam suasana duka. Ada luka batin yang sangat mendalam. Kami memohon kepadamu ya Tuhan pada kesempatan ini. Bebatilah hati yang luka. Koyakkanlah kain perkabungan mereka. Gantikan dengan berkat dan kemuliaan yang Tuhan selalu siapkan bagi orang yang mengasihi Engkau. Seluruh keluarga diberikan peneguhan dan kekuatan. Dan biarlah kami semua menatap hari depan yang Tuhan masih izinkan untuk kami tapaki dengan mata yang tertuju kepada Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga.
kami mengakhiri rangkaian peringatan 7 hari meninggalnya almarhum Bapak Yeri Santos Mangiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoce. Tiba saatnya kita di penghujung acara pada malam ini, setelah kita melalui rangkaian kebaktian, kemudian juga kata-kata kenang-kenangan dan kata sambutan dari keluarga dan rekan-rekan. Izinkan kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan juga rasa kehilangan yang ditunjukkan dari bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, om, tante, kakak-kakak, adik-adik dimanapun Anda berada. Santos sudah jalan, kita semua mengenangnya sebagai pribadi yang sangat baik. Oleh sebab itu, izinkan kami dari keluarga memberikan sebuah persembahan terakhir, yaitu sebuah video yang kita sama-sama buat. Mungkin selesai baru tadi malam diedit, tetapi proses rekamannya sudah beberapa waktu lamanya. Selamat malam sekali lagi, terima kasih, Tuhan berkati. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Untuk papa, mama, opa, oma yang terkasih, kami dari anak cucu menyampaikan satu pujian bertajuk hidup ini adalah kesempatan. Teringat selagi papa, mama, opa, oma masih berada bersama kami, selalu mengajarkan kami untuk hidup rukun dengan penuh kasih sayang dan memaknai bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh,
sampai sana toh. Anu mati lihat toh. Frans kalau Pak Mangiri, dosen dia Palu. Sudah? Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.